Aku diludahi gundik suamiku, karena ia tak tahu. Aku pemilik kantor itu. Aku pun langsung pecat suami di depan karyawan. Namaku Maura Wirawan, 35 tahun. Sudah hampir 2 tahun aku menikah dengan Guntur Prakasa, dan di mata semua orang, kami adalah gambaran kesempurnaan. Guntur suamiku seorang pria yang berkarisma, dan selalu tahu cara membuat orang lain merasa penting. Sementara aku adalah seorang pebisnis yang memilih untuk bekerja di balik layar, mengendalikan Wirawan Group yang sudah menjadi warisan keluarga selama 3 generasi. Aku tidak pernah mau tampil di depan kamera, tidak mau terjebak dalam kehidupan para sosialita yang menurutku hanya dipenuhi fata morgana. Kekuatan sejati bagiku adalah anonimitas. Setiap hari kami menjalani rutinitas yang sama. Sarapan di meja makan marmer, tawa yang dilontarkan untuk sekadar menghiasi keheningan, dan ciuman perpisahan di pipi sebelum Guntur berangkat ke kantornya. Di setiap acara formal, tangan kami saling menggenggam erat. Senyum di bibir kami selalu siap untuk lensa kamera, dan ucapan-ucapan manis terlontar seolah tak pernah ada habisnya. Pasangan serasi, begitulah media menyebut kami. Padahal di balik semua itu, ada retakan halus yang perlahan merobohkan segalanya. Retakan itu dimulai dengan hal-hal kecil. Suatu malam, saat Guntur tertidur lelap, ponselnya bergetar. Aku melirik, dan sebuah pesan singkat muncul di layar. Aku tidak bermaksud mengintip, sungguh. Tapi mataku secara otomatis membaca deretan kalimat itu, dan sebuah nama asing membuat jantungku berdetak tak karuan. Nomor itu tidak bernama, hanya ikon bunga mawar. Tapi pesannya berbunyi, "Bunganya wangi banget, makasih ya." Udah sampai rumah kan? Gak sabar ketemu lagi. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu mungkin dari rekan kerjanya, klien, atau bahkan kurir bunga. Tapi hatiku, insting wanita, tidak bisa dibohongi. Ia berteriak memperingatkanku, lalu ada aroma parfum. Bukan parfum yang biasa Guntur pakai. Ini adalah aroma yang lebih manis, lebih menusuk. Aku menciumnya di kerah kemejanya, di jas yang baru saja ia pakai untuk menghadiri sebuah acara bisnis. Aku menatapnya saat ia melepas jas itu dan menggantungnya di lemari. Ia tidak melihat ekspresiku yang kosong, yang sudah dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Aku tidak pernah langsung bertanya. Aku tidak pernah suka konfrontasi. Bagiku, hidup adalah sebuah permainan catur yang harus dimainkan dengan tenang, dengan strategi. Setiap kejanggalan kecil yang kulihat, setiap kebohongan yang kudengar, semua itu kusimpan dalam memori, kucatat dalam buku virtual yang hanya bisa kubaca sendiri. Layaknya aset dalam bisnis, semua itu adalah data yang kelak akan berguna. Tapi diam bukan berarti tak bertindak. Aku merencanakan sesuatu, sebuah ujian. Aku ingin memberikan Guntur kesempatan terakhir. Aku ingin memberinya kepercayaan yang besar, dan melihat apakah ia pantas menerimanya. Pikiranku saat itu adalah, jika Guntur benar-benar mencintaiku, ia akan selalu bersamaku, dan membuang semua pengkhianatan kecilnya demi masa depan kami. Maka aku pun mulai bergerak. Diam-diam, aku mengakuisisi sebuah perusahaan teknologi rintisan yang sedang naik daun, Dinamika Digital Nusantara, DDN. Aku melakukannya secara anonim, dengan tangan orang ketiga, agar tidak ada yang tahu bahwa aku adalah pemiliknya. Rencanaku adalah memasukkan Guntur sebagai CEO perusahaan ini. Aku akan menyuruh orang agar memberinya bonus besar yang akan mengubah hidupnya. Aku membayangkan wajahnya yang terkejut, senyum bangganya, dan bagaimana ia akan kembali padaku, menyadari bahwa apa yang kami miliki jauh lebih berharga dari apapun. Aku meluangkan waktu berhari-hari untuk menyiapkan kejutan ini. Aku menyiapkan presentasi tentang visi dan misi DDN, rencana bisnis, dan struktur perusahaan yang sudah kususun dengan cermat. Semuanya kulakukan dengan semangat, seolah ini adalah proyek terpenting dalam hidupku. Proyek untuk menyelamatkan pernikahan kami. Namun, dunia ini memang pandai berputar dengan cara paling menyakitkan. Beberapa minggu sebelum pelantikan, aku menemukan bukti yang membuat dadaku sesak. Bukti yang tidak lagi bisa disangkal. Ada sebuah folder tersembunyi di dalam laptop Guntur, dan isinya adalah foto-foto, pesan-pesan mesra, dan panggilan video yang memperlihatkan Guntur bersama seorang wanita. Namanya Melati Anjani. Ia adalah seorang influencer muda dengan jutaan pengikut dan sejuta kebohongan manis di balik senyumnya. Di sana ada foto-foto Guntur dan Melati sedang berlibur di Bali, di mana Guntur bilang ia sedang menghadiri konferensi. Ada percakapan tentang perhiasan, tas mewah, dan janji-janji kosong yang Guntur berikan padanya. Selama ini, Guntur bukan hanya menipu Maura, ia menipu semua orang yang mengenalnya. Seketika, semua pertanyaan dalam diriku terjawab. Aroma parfum,
pesan misterius, dan kebohongan-kebohongan kecil, semua itu mengarah pada satu nama, Melati Anjani. Aku merasakan badai amarah di dalam diriku, tapi aku tidak menunjukkannya. Aku hanya menyimpan semua bukti itu. Lalu, teror itu dimulai. Melati, yang mungkin mengetahui aku sudah tahu, berani meneleponku larut malam. Ia akan tertawa di telepon, atau mengirimkan pesan-pesan berisi hinaan, dan pamer kemesraan dengan Guntur. Dia bilang kamu itu seperti museum. Indah, tapi membosankan dan kuno, tulisnya suatu malam. Guntur lebih suka aku. Kami sama-sama punya jiwa petualang, katanya di pesan lain. Aku tidak membalas satupun. Aku hanya menyimpan semua tangkapan layar, semua rekaman panggilan. Aset, kataku pada diriku sendiri. Nisa adalah aset, aku tidak menangis. Aku tidak marah. Aku hanya merasakan kekosongan yang dingin. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa sedih karena pengkhianatan Guntur, atau justru lega karena aku tidak lagi harus berpura-pura. Semua ini terasa seperti skenario film yang sudah kutonton berulang kali. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Hari pertama Guntur menjabat sebagai CEO DDN. Aku datang ke kantornya di gedung pencakar langit yang baru saja kubangun, membawa makan siang, sederhana tapi tulus. Tapi begitu masuk ke ruangannya, aku mendengar tawa Melati. Suara tawanya yang melengking itu menusuk kendang telingaku. Aku melihat mereka berdua duduk berdekatan. Melati menempelkan kepalanya di bahu Guntur. Guntur terkejut melihatku. Wajahnya pucat, ia terlihat bingung. Dan sebelum aku sempat bicara, Melati berjalan mendekat, menatapku dari atas ke bawah, lalu dengan senyum mengejek, ia meludahi wajahku. Ruangan itu hening. Staf-staf Guntur yang kebetulan lewat, terdiam. Guntur membeku. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak membalas. Aku hanya tersenyum. Bukan karena kuat, tapi karena semua sudah berakhir. Permainan sudah selesai. Dan aku, sang pemain catur, sudah memegang semua pion yang kubutuhkan. Aku menyeka ludah di wajahku dengan selembar tisu yang selalu kubawa di tas. Kemudian aku berdiri di tengah ruang rapat besar itu, di depan semua orang yang menatapku dengan tatapan bingung. Aku membuka map merah berisi dokumen kepemilikan yang sudah kusiapkan berhari-hari. Dengan suara yang tegas dan nyaris tanpa emosi, aku berkata, mulai detik ini, aku mencabut jabatan Guntur Prakasa sebagai CEO, DDN, dan aku melarang siapapun bernama Melati Anjani menginjakkan kaki di properti manapun yang terafiliasi dengan Wirawan Group. Suasana berubah menjadi riuh. Tatapan kaget, kebingungan, dan kekaguman memenuhi ruangan. Saat itu pula, semua orang baru tahu siapa aku sebenarnya. Pemilik tunggal DDN dan pewaris Wirawan Group. Guntur, yang selama ini merasa bangga atas jabatan barunya, tiba-tiba jatuh. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi amarah dan rasa malu. Melati, yang tadinya merasa di atas angin, kini terlihat panik. Mereka saling berpandangan, seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Aku tidak menunggu reaksi mereka. Aku berbalik, berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu rapat. Aku merasa ringan, seolah beban yang selama ini kupikul. Beban sebuah kebohongan yang kubangun sendiri, akhirnya terangkat. 1 minggu kemudian, aku menemui Guntur di sebuah kedai kopi kecil. Tempat kami dulu pertama kali bertemu. Di tempat yang penuh kenangan palsu itu, aku mengakhiri segalanya. Kali ini, tanpa senyum, tanpa cinta, tanpa kata-kata manis. Aku menyerahkan surat gugatan cerai, beserta dokumen penyelesaian. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hartaku, kataku pelan. Tapi, aku memberimu sejumlah uang untuk bertahan hidup selama 6 bulan. Anggap ini sebagai masa transisi, dari berpura-pura menjadi suami, kembali menjadi dirimu sendiri. Guntur hanya diam, menatap dokumen itu dengan tatapan kosong. Ia tidak memprotes, ia tidak berdebat. Ia hanya menerima nasibnya. Setahun kemudian, hidupku berubah total. DDN menjelma menjadi raksasa teknologi Asia Tenggara. Aku tidak lagi memimpin dari balik layar. Aku berdiri di depan, sebagai sosok pebisnis yang dihormati. Dan aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta. Kedamaian dan kendali atas diriku sendiri. Karena ternyata, 2 tahun pernikahan tidak selalu berarti 2 tahun cinta. Kadang hanya 2 tahun kebohongan yang akhirnya membuka pintu menuju kekuatan sejati. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku tahu siapa pengirimnya bahkan sebelum melihat Melati Anjani. Setelah insiden di kantor DDN yang menghebohkan, ia mulai melancarkan terornya. Pesan pertama datang beberapa jam setelah aku meninggalkan kantor Guntur. Sebuah foto swafoto Melati dan Guntur.
Keduanya tersenyum lebar, Melati mengenakan gaun yang sama persis dengan yang ia pakai saat meludahi wajahku. Di bawahnya ada tulisan, "Sudah lebih tenang, kan? Jangan cemburu ya, Maura." Guntur masih milikku. Aku tidak membalas. Aku hanya mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder khusus bernama aset bisnis di laptopku. Selama ini, aku selalu melihat hidup sebagai sebuah permainan, di mana setiap informasi adalah aset berharga. Dan kini, Guntur serta Melati telah menjadi aset terbesar yang kumiliki. Teror itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari berikutnya, aku menerima panggilan telepon larut malam. Aku mengangkatnya, dan hanya ada tawa mengejek dari seberang sana. Suara Melati, melengking dan penuh kemenangan. Seolah ia adalah ratu dari drama ini. Panggilan itu bisa berlangsung selama beberapa menit, hanya berisi tawa, sebelum ia menutupnya. Aku tetap tenang, tidak memprovokasi, dan merekam setiap panggilan. Aku tahu apa yang ia inginkan. Ia ingin melihatku hancur, ingin melihatku marah, dan ingin melihatku memohon. Tapi aku sudah lama belajar bahwa emosi adalah kelemahan dalam dunia bisnis. Dan kini aku adalah seorang pebisnis yang sedang menjalankan strategi paling penting dalam hidupku. Di satu sisi, aku disibukkan dengan urusan bisnis. Setelah pengungkapan identitasku sebagai pemilik DDN, perusahaan itu melejit. Semua mata tertuju padaku. Aku tidak lagi bisa menyembunyikan diri di balik layar. Aku harus tampil, memimpin, dan membuktikan bahwa aku tidak hanya ahli dalam strategi, tapi juga mampu mengendalikan badai. Aku bekerja hingga larut malam, mempelajari setiap sudut DDN, memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dibuat oleh Guntur, dan menyusun kembali rencana strategis. Di tengah semua kesibukan itu, aku menemukan sebuah kejanggalan. Aku menemukan email dan data yang terenkripsi di server lama DDN yang tidak dihapus oleh Guntur. Dengan bantuan tim IT-ku, aku berhasil membukanya. Saat itu, aku berpikir ini hanyalah perselingkuhan biasa. Tapi apa yang aku temukan jauh lebih besar dan lebih busuk dari itu. Di dalam data itu, ada percakapan-percakapan terenkripsi antara Guntur dan Melati yang membicarakan sesuatu yang disebut proyek sampingan. Mereka membicarakan tentang data rahasia Wirawan Group, tentang rencana pengembangan produk, tentang strategi pemasaran, bahkan tentang daftar klien-klien penting kami. Nama-nama klien yang hanya diketahui oleh orang-orang di level manajemen atas. Informasi ini bernilai jutaan, tulis Melati dalam sebuah percakapan. Tenang saja, mereka tidak akan pernah curiga. Maura terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, balas Guntur. Dadaiku sesak membaca semua itu. Ternyata pengkhianatan ini bukan hanya tentang cinta. Ini adalah tentang ambisi, tentang uang, dan tentang korupsi hati. Guntur tidak hanya menjual diriku, ia juga menjual perusahaanku, warisan keluargaku. Ia memanfaatkan akses dan posisinya sebagai suamiku untuk keuntungan pribadi. Melati, dengan citra polosnya sebagai influencer, ternyata adalah seorang manipulator yang cerdas. Ia menggunakan pesonanya untuk memancing Guntur, dan bersama-sama, mereka berencana untuk mendapatkan uang dengan cara yang ilegal. Aku semakin mendalami data-data itu. Ada beberapa percakapan yang menyebutkan nama lain. Sebuah perusahaan bernama Karya Nusantara Corp, KNC. Perusahaan ini adalah kompetitor Wirawan Group yang baru saja bangkit. Mereka dikenal agresif dan berani mengambil risiko. Aku mencurigai KNC adalah pembeli data-data rahasia itu. Guntur dan Melati adalah mata-mata yang disusupkan. Semua puzzle itu kini bersatu. Dari pesan singkat aroma parfum hingga folder tersembunyi. Semua adalah bagian dari sebuah rencana besar untuk menjatuhkan Wirawan Group. Aku menghubungi tim hukum dan tim forensik digital. Aku minta mereka untuk memeriksa setiap detail, setiap transaksi, setiap jejak digital yang ditinggalkan Guntur. Mereka bekerja dalam kerahasiaan penuh. Hanya aku yang tahu seberapa serius kasus ini. Selama ini, aku terlalu fokus pada pengkhianatan Guntur sebagai suami. Padahal, pengkhianatan terbesarnya adalah sebagai seorang pebisnis. Ia tidak hanya merusak hati, ia juga merusak kepercayaan, integritas, dan nama baik keluarga Wirawan. Di tengah semua itu, teror Melati semakin intens. Ia mulai mengancam akan membongkar aib pernikahan kami kepada media. Jangan pikir kamu bisa menang dengan gampang, Maura. Guntur sudah menceritakan semuanya padaku. Rahasia kecilmu, jika kamu berani, ayo kita main di depan publik. Aku membaca pesan itu sambil tersenyum. Melati tidak tahu bahwa aku sudah memegang semua kartunya. Ia hanya mengira ini adalah drama perselingkuhan biasa. Ia tidak tahu bahwa ia sedang bermain catur dengan seorang grandmaster.
yang sudah tahu setiap langkahnya, setiap strateginya, jauh sebelum ia memulainya. Dan aku tahu babak berikutnya akan menjadi babak paling menentukan, babak di mana aku akan membalikkan semua keadaan, di mana aku akan membongkar setiap kebusukan, dan di mana aku akan menunjukkan siapa Maura Wirawan sebenarnya. Bukan hanya seorang wanita yang dikhianati, tetapi seorang pemimpin yang melindungi kerajaannya dari pengkhianatan. Hari pelantikan Guntur sebagai CEO Dinamika Digital Nusantara, DDN, tiba. Hari itu, aku memilih untuk tidak memakai pakaian formal, seperti yang biasa kulakukan di acara-acara besar. Aku hanya mengenakan gaun sederhana berwarna gading, yang kupadukan dengan jaket denim. Di tanganku, kubawa sebuah map merah, bukan map bisnis biasa. Ini adalah map yang berisi takdir baru bagi Guntur. Di dalam tasku yang lain, kuletakkan sebuah bekal makan siang. Nasi goreng buatan tanganku sendiri, makanan favoritnya. Sebuah gestur yang sederhana, tulus dan penuh makna. Ini akan menjadi kali terakhir aku melakukan sesuatu untuknya dari lubuk hati terdalamku. Aku tiba di gedung pencakar langit yang baru saja selesai kubangun. Tempat kantor baru Guntur berada. Semuanya tampak megah, bersih dan modern. Tim humas sudah menyiapkan panggung, spanduk, dan media yang siap meliput. Guntur akan diperkenalkan sebagai tokoh visioner yang akan membawa DDN menuju masa depan. Saat aku melangkah ke ruangan Guntur, langkahku terasa ringan. Di sana, ku dengar suara tawa Melati. Suaranya melengking, penuh dengan rasa kemenangan. Aku berhenti di depan pintu, mendengarkan mereka. Melati sedang bercerita tentang rencana mereka untuk berlibur ke Maladewa setelah pelantikan ini. Guntur tertawa, memuji kepintarannya. Aku membuka pintu. Mata mereka berdua langsung tertuju padaku. Keduanya membeku seolah tertangkap basah. Wajah Guntur yang tadinya penuh senyum, kini berubah pucat pasi. Ia terlihat bingung, panik, dan tidak tahu harus berbuat apa. Melati, sebaliknya, justru menyambutku dengan senyum sinis. "Halo Maura," sapanya dengan nada mengejek, "tumben mampir ke sarang lebah. Jangan-jangan kamu cemburu, ya?" Aku tidak menjawab. Mataku hanya menatap Guntur. Ia yang selama ini terlihat begitu gagah dan berkarisma, kini hanya tampak seperti anak kecil yang tertangkap mencuri permen. Guntur mencoba mencari kata-kata, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. "Kamu bawa bekal, Maura?" tanya Melati, tawanya pecah. "Ya ampun, Guntur kan sudah sarapan sama aku." Ia lalu mendekatiku, berjalan dengan penuh percaya diri. Aku hanya berdiri tegak, membiarkannya. Melati berhenti tepat di hadapanku. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu dengan senyum meremehkan, ia meludahi wajahku. Ludah itu terasa hangat di pipiku, menjatuhkan beberapa tetes ke kerah jaketku. Ruangan itu hening. Nggak ada suara, tidak ada gerakan. Semua mata staf Guntur yang kebetulan berada di lorong, kini menatap kami. Guntur yang menyaksikan kejadian itu tetap membeku. Ia tidak bergerak untuk membelaku, atau setidaknya memarahi Melati. Ia hanya diam, seperti patung. Saat itulah, senyum di bibirku muncul. Bukan senyum karena aku kuat, melainkan karena semua sudah berakhir. Permainan ini sudah mencapai puncaknya. Dan mereka, para pecundang, tidak menyadari bahwa mereka baru saja memberikan panggung yang kubutuhkan. Aku merogoh saku jaketku, mengambil selembar tisu, dan mengusap ludah di pipiku dengan lembut, seolah itu hanyalah debu. Aku melihat Guntur, lalu menatap Melati, yang kini menyeringai penuh kemenangan. Aku lalu mengambil map merah dari tanganku yang lain, dan berjalan menuju ruang rapat besar yang berada di seberang ruangan Guntur. Aku mendorong pintu itu, dan masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan, sudah ada jajaran direksi dan beberapa investor. Mereka menatapku dengan heran. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang map merah itu erat-erat. Guntur dan Melati mengejarku. Mereka mengikuti di belakang. "Maura, apa yang kamu lakukan?" bisik Guntur. Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap para direksi dan investor yang duduk di meja. Lalu, dengan suara lantang dan tegas yang nyaris tanpa emosi, aku berkata, "Selamat pagi. Saya di sini bukan sebagai istri Guntur Prakasa, tapi sebagai pemilik tunggal Dinamika Digital Nusantara. Saya adalah Maura Wirawan, pewaris Wirawan Group." Ucapan itu seperti bom yang meledak. Suasana yang tadinya formal dan tenang, kini berubah menjadi riuh. Bisik-bisik, tatapan kaget, dan kebingungan memenuhi ruangan. Tidak ada yang pernah tahu aku adalah pemilik perusahaan ini. Guntur, wajahnya kini pucat pasi, menatapku tidak percaya. Melati yang tadinya penuh kemenangan, kini terlihat panik. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah perhitungan. Mulai detik ini, lanjutku, suaraku meninggi, saya mencabut jabatan Guntur Prakasa sebagai CEO DDN.
dan saya melarang siapapun bernama Melati Anjani menginjakan kaki di properti manapun yang terafiliasi dengan Wirawan Group. Guntur mencoba berteriak. "Mora, apa-apaan ini? Kamu tidak bisa begini." Aku menatapnya dengan dingin. "Aku bisa," jawabku. "Karena ini perusahaanku, dan aku pemiliknya." Aku membuka map merah itu, mengeluarkan dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan dan hak suara penuhku atas DDN. Aku meletakkannya di atas meja, di depan mata semua orang. "Selama ini, Guntur hanya menjalankan perusahaan ini," kataku pada mereka. "Tapi sayalah yang membangunnya, yang mengendalikan dananya, dan yang akan memimpinnya menuju masa depan. Dan saya tidak bisa mempercayakan masa depan DDN kepada seseorang yang bahkan tidak bisa dipercaya untuk menjaga integritas pernikahannya sendiri." Aku tidak mempedulikan teriakan Guntur, yang kini penuh amarah dan rasa malu. Aku juga tidak menoleh pada Melati, yang kini hanya bisa berdiri membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Aku berbalik, berjalan keluar ruangan. Ketika aku menutup pintu, aku mendengar suara Guntur yang mengamuk, menuduhku menghancurkan hidupnya. Aku tidak merasa bersalah, aku hanya merasa ringan. Beban sebuah kebohongan yang kupikul selama ini, akhirnya terangkat. Aku telah membalikkan semua keadaan. Dari korban, aku berubah menjadi pemegang kendali. Dan ini hanyalah awal dari semua yang akan aku lakukan. Seminggu setelah insiden di kantor DDN yang menghebohkan, berita tentang perang dingin antara pewaris Wirawan Group dan suaminya menjadi topik utama di seluruh media sosial dan surat kabar. Aku tidak menanggapi satupun. Aku membiarkan publik berspekulasi, membiarkan mereka membangun narasi mereka sendiri. Lagi pula, mereka sudah mendapatkan panggung yang mereka inginkan. Di tengah badai media itu, aku menghubungi Guntur. Bukan untuk berdebat atau meminta penjelasan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Aku mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi kecil di bilangan Jakarta Selatan, tempat yang penuh dengan kenangan palsu kami. Disinilah kami pertama kali bertemu. Pertama kali ia mengucapkan kata-kata manis yang dulu kurasa tulus. Disinilah semua kepalsuan ini dimulai. Saat aku tiba, Guntur sudah duduk di pojok menungguku. Ia terlihat lusuh. Kemejanya tidak disetrika dengan rapi, matanya sembab, dan wajahnya dipenuhi kekalahan. Ia tidak lagi terlihat seperti Guntur yang kukenal, pria gagah yang selalu penuh percaya diri. Aku duduk di hadapannya, tanpa senyum, tanpa sapaan. Aku meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Aku sengaja tidak memilih map merah seperti yang kemarin. Ini adalah dokumen resmi, bukan alat untuk drama. "Ini surat gugatan cerai," kataku. Suaraku datar. "Dan ini dokumen penyelesaian." Guntur terkejut. Ia mengambil dokumen itu. Matanya menyapu isinya. Ia melihat angka-angka, pasal-pasal, dan tanda tangan pengacaraku. Guntur menatapku. Matanya memancarkan kemarahan dan ketidakpercayaan. "Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dari hartaku," lanjutku. "Tapi aku memberikanmu sejumlah uang. Cukup untuk hidup 6 bulan ke depan." Guntur meletakkan dokumen itu dengan kasar di atas meja. "Uang? Kamu pikir aku pengemis, Maura?" Suaranya meninggi, menarik perhatian beberapa pelanggan di sekitar kami. "Tidak," jawabku. Suaraku tetap tenang. "Aku memberimu kesempatan untuk bertahan hidup." "Untuk transisi. Transisi dari apa?" bentaknya. "Dari berpura-pura menjadi suamiku, kembali menjadi dirimu sendiri," kataku pelan. "Anggap saja ini biaya untuk dirimu yang asli." Guntur tertawa, tawa yang kering dan hampa. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku dan seenaknya saja memberiku uang saku? Aku tidak akan terima. Aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Aku tahu rahasia Wirawan Group, rahasia yang bisa menghancurkan reputasimu." Aku hanya menatapnya, tidak terprovokasi. Aku tahu ia hanya mencoba menggertak. Aku tahu ia sedang putus asa. "Guntur," kataku, "aku sudah tahu semua yang kamu dan Melati lakukan. Aku tahu tentang data yang kalian jual. Aku tahu tentang karya Nusantara Corp." Wajahnya berubah. Dari marah, kini ia diliputi rasa takut. Guntur tidak tahu seberapa jauh aku tahu. Ia tidak tahu bahwa aku telah melangkah jauh di depan mereka. "Kamu tidak bisa buktikan itu," katanya. Suaranya bergetar. "Aku punya semua datanya. Setiap email, setiap percakapan, setiap transaksi," jawabku. "Aku hanya butuh 1 klik untuk membuatmu menghadapi konsekuensi hukum." Aku berdiri. Guntur memandangku dengan tatapan kosong, seolah ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah mengenalku. Selama ini, ia hanya mengenalku sebagai pewaris yang naif dan buta akan cinta. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik wanita yang ia khianati, ada seorang pebisnis yang kejam dan strategis. Anggap ini sebagai pelajaran,
kataku, berdiri untuk pergi. Kamu tidak pernah tahu dengan siapa kamu bermain, Guntur. Mondagot sekarang, permainan itu sudah berakhir. Aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah keluar dari kedai kopi itu, meninggalkan Guntur sendirian, dengan semua konsekuensi yang akan ia hadapi. Balas dendamku bukanlah dengan membuat Guntur hancur secara finansial. Itu terlalu sederhana. Balas dendamku adalah dengan menunjukkan kepadanya bahwa ia tidak pernah memiliki kendali atas diriku, dan bahwa ia hanyalah sebuah alat dalam permainan yang sudah kusiapkan jauh hari. Balas dendamku adalah dengan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Martabat, kendali, dan kehidupanku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku fokus sepenuhnya pada DDN. Perusahaan ini adalah kanvas baruku. Dengan pengungkapan identitasku, banyak investor yang tertarik. Aku membangun tim baru, tim yang kuat dan loyal, yang siap membantuku membawa DDN menjadi yang terdepan. Kini, setiap pagi, aku tidak lagi bangun dengan kekhawatiran tentang kebohongan yang harus aku jalani. Aku bangun dengan semangat untuk membangun, untuk berinovasi, dan untuk membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri atau pewaris. Aku adalah Maura Wirawan, seorang pemimpin yang berani. Dan aku tahu, ini hanyalah babak awal dari cerita yang sebenarnya. Di balik pengkhianatan Guntur ada rahasia yang lebih besar, rahasia yang akan segera terungkap, dan aku siap untuk menghadapinya. Setelah pertemuanku dengan Guntur, hidupku berjalan lebih cepat. Setiap hari aku disibukkan dengan urusan bisnis. DDN, yang tadinya hanya perusahaan rintisan, kini berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Fokus utamaku adalah menstabilkan perusahaan dan membuktikan bahwa keputusanku untuk mencabut jabatan Guntur adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Namun, di tengah kesibukan itu, aku tidak pernah berhenti melacak jejak Guntur dan Melati. Aku mengerahkan tim forensik digitalku untuk menganalisis lebih dalam data-data yang berhasil kutemukan. Aku tidak hanya ingin membongkar pengkhianatan mereka, tapi juga mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Laporan dari tim forensik akhirnya tiba. Hasilnya jauh lebih mengejutkan dari dugaanku. Guntur dan Melati bukan hanya menjual data. Mereka juga memiliki transaksi keuangan mencurigakan dengan Karya Nusantara Corp, KNC. Uang dalam jumlah besar ditransfer ke rekening Melati, dan dari sana, sebagian besar uang itu dialihkan ke rekening Guntur. Aku menemukan bahwa Guntur, dengan posisinya sebagai suamiku, diam-diam mengalihkan proyek-proyek Wirawan Group ke KNC. Mereka telah merencanakan ini jauh sebelum aku mencurigai adanya perselingkuhan. Mereka memanfaatkan hubunganku dengan Guntur untuk mendapatkan akses ke data internal, strategi bisnis, dan bahkan daftar klien potensial. Semua informasi itu kemudian dijual kepada KNC, yang menggunakannya untuk menyaingi Wirawan Group dan Guntur dan Melati, yang kini menjadi buronan media, mencoba untuk bersembunyi. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan uangku. Popularitas Melati merosot drastis setelah pengungkapan identitasku sebagai pemilik DDN. Mereka berdua terpuruk, dan disitulah aku melihat kesempatan untuk mengakhiri permainan ini. Aku tahu, ketika seseorang terdesak, ia akan melakukan kesalahan. Aku tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku meminta timku untuk menyebarkan informasi palsu tentang sebuah proyek besar Wirawan Group yang akan datang. Aku tahu mereka berdua pasti masih mencari cara untuk mendapatkan uang dengan menjual informasi. Dan dugaanku benar. Dalam waktu singkat, aku melihat pergerakan dari salah satu rekening yang terhubung dengan mereka. Mereka mencoba menjual informasi palsu ini kepada KNC. Aku tersenyum. Mereka seperti kucing-kucing yang terperangkap dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Namun, permainan ini belum selesai. Selama ini, aku hanya melihat KNC sebagai kompetitor yang licik. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengusik pikiranku. Mengapa KNC sangat berambisi untuk menghancurkan Wirawan Group? Mengapa mereka rela mengambil risiko sejauh ini, bahkan dengan cara-cara ilegal? Aku meminta tim keamananku untuk menyelidiki lebih dalam tentang pimpinan KNC. Aku ingin tahu siapa otak di balik semua ini. Aku meminta profil lengkap pimpinan perusahaan tersebut. Dan saat mereka menyerahkan laporannya, aku merasakan badai di dalam diriku. Pemimpin KNC bukanlah orang asing. Namanya Adrian Gunawan. Ia adalah mantan tunanganku. Kami bertunangan 8 tahun yang lalu. Pertunangan kami berakhir karena aku menemukan Adrian berselingkuh dengan rekan kerjanya. Aku memutuskan pertunangan, dan ia menghilang dari hidupku. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Sampai hari ini, aku membaca laporan itu berulang kali. Adrian, setelah perpisahan kami, memutuskan untuk membangun perusahaan teknologi dari nol. Dan ambisinya bukan hanya untuk sukses, tapi untuk menghancurkan apa yang menjadi milikku. Ia ingin membalas dendam.
Selama ini aku pikir Adrian sudah melupakanku. Tapi ternyata ia memendam amarah dan dendam yang ia salurkan ke dalam bisnis. Semua puzzle itu kini bersatu, menjadi gambaran yang jelas dan menyakitkan. Adrian adalah otak di balik semua ini. Ia yang mendanai Guntur dan Melati. Ia yang memberikan mereka informasi, dan ia yang mengarahkan mereka untuk menghancurkan Wirawan Group dari dalam. Tujuan Adrian bukan hanya menjatuhkan bisnisku. Ia ingin menghancurkan hidupku, membalas dendam atas kekalahan yang ia rasakan 8 tahun lalu. Selama ini aku adalah target utamanya. Guntur dan Melati hanyalah pion dalam permainan yang ia mainkan. Aku mengepalkan tanganku. Amarah itu kembali, tapi kali ini bukan amarah seorang wanita yang dikhianati. Ini adalah amarah seorang pemimpin yang warisannya diancam. Aku tahu sekarang saatnya untuk bertindak. Tidak lagi bermain kucing-kucingan. Aku akan memanggil media, mengumpulkan semua bukti, dan mengungkapkan semuanya. Aku akan menunjukkan kepada dunia siapa Maura Wirawan sebenarnya. Dan aku akan mengakhiri permainan ini, sekali untuk selamanya. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap tumpukan dokumen dan laporan yang berisi bukti-bukti kejahatan Guntur, Melati, dan Adrian. Selama ini aku hanya fokus pada balas dendam. Tapi kini, ada tujuan yang lebih besar. Ini bukan lagi tentang menghukum mereka. Ini tentang melindungi warisanku dan mengembalikan reputasiku serta keluarga yang telah mereka coba hancurkan. Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu. Aku mengadakan konferensi pers besar di kantor pusat Wirawan Group. Aku mengundang semua media nasional, dari surat kabar ternama hingga stasiun televisi terkemuka. Aku ingin kebenaran terungkap di panggung yang megah, bukan di balik pintu tertutup pengadilan. Saat hari H tiba, aku berdiri di podium dengan percaya diri. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Aku mengenakan pakaian formal, sebuah setelan jas putih yang melambangkan kemurnian dan ketegasan. Aku melihat puluhan kamera menyorotku, dan ratusan pasang mata menanti setiap kata yang akan keluar dari mulutku. Selamat siang, kataku. Suaraku terdengar lantang dan jelas di seluruh ruangan. Selama beberapa minggu terakhir, banyak spekulasi beredar tentang kehidupan pribadi saya. Saya memilih diam, karena saya percaya bahwa kebenaran harus diungkap dengan bukti, bukan dengan sensasi. Aku mulai memaparkan data-data yang telah kukumpulkan. Aku menunjukkan grafik-grafik tentang kerugian Wirawan Group yang disebabkan oleh pengalihan proyek, menampilkan tangkapan layar percakapan terenkripsi antara Guntur dan Melati, dan memutar rekaman panggilan telepon yang berisi suara mereka sedang merencanakan kejahatan. Publik yang tadinya melihatku sebagai korban, kini melihatku sebagai sosok pebisnis yang cerdas dan visioner, yang berhasil mengungkap kebusukan dari dalam. Yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah saat aku mengungkapkan keterlibatan Adrian Gunawan dan perusahaannya, KNC. Aku memaparkan bukti transfer dana, detail pertemuan, dan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa Adrian adalah otak di balik semua ini. Pengkhianatan yang saya alami bukan hanya dilakukan oleh mantan suami saya, tapi juga oleh seorang pria dari masa lalu yang memendam dendam, jelasku. Guntur dan Melati yang menonton berita itu dari persembunyian mereka, pasti tidak pernah menyangka bahwa aku akan bertindak sejauh ini. Begitu juga Adrian, yang pasti mengira aku akan jatuh dalam jebakan yang telah ia pasang. Tapi mereka semua salah. Aku tidak hanya berhasil lolos dari jebakan itu, aku bahkan menggunakannya untuk menghancurkan mereka. Konferensi pers itu menjadi berita utama di seluruh negeri. Kepolisian segera mengambil tindakan. Guntur dan Melati, yang kini menjadi buronan, ditangkap beberapa hari kemudian. Adrian dan KNC, yang terungkap kecurangannya, mengalami kerugian besar dan terancam bangkrut karena tuntutan hukum dari Wirawan Group. Kemenanganku bukan hanya tentang mengakhiri mereka. Kemenangan sejatinya adalah kendali penuh atas hidupku sendiri. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan orang lain. Aku tidak lagi memimpin dari balik layar. Aku berdiri di depan, memegang kendali penuh atas perusahaan, reputasi, dan masa depan Dinamika Digital Nusantara, DDN, di bawah kepemimpinanku, menjelma menjadi raksasa teknologi yang dihormati di seluruh Asia Tenggara. Aku membuktikan kepada semua orang, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku bukan hanya pewaris nama besar, aku adalah seorang pemimpin yang berani. Selama ini, aku pikir kebahagiaan terletak pada sebuah pernikahan yang sempurna, pada cinta yang utuh. Tapi ternyata, 2 tahun pernikahan tidak selalu berarti 2 tahun cinta. Kadang hanya 2 tahun kebohongan yang akhirnya membuka pintu menuju kedamaian dan kekuatan sejati. Dan kini, hidupku terasa lengkap. Aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain.
Aku tidak lagi takut dikhianati. Aku sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta, kedamaian dan kontrol atas diriku sendiri. Aku adalah Maura Wirawan, dan ini adalah cerita tentang bagaimana aku menemukan kekuatanku